Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok satu Praktikum Fisika Komputasi 2. Kam- Sebelumnya, perkenalkan saya Fahrunisa Al Isnaini dan juga ada rekan-rekan saya. Saya Benita Reza dengan NIM akhir 50. Saya Siti Marifatul Khoir dengan NIM akhir. Saya Imam Ma'ruf dengan NIM akhir 62. Dan saya Dia Makfiroh dengan NIM akhir 08. Baik, kami akan mempresentasikan simulasi metode Monte Carlo untuk estimasi integral multidimensi dalam fisika statistik. Baik, sebelumnya ada hal yang dapat kami jadikan acuan untuk membahas topik ini, yaitu ada 3 poin untuk rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana sih prinsip metode Monte Carlo ini dapat digunakan untuk menghitung integral multidimensi? Dan yang kedua, bagaimana implementasi metode Monte Carlo menggunakan bahasa Python untuk simulasi dalam konteks fisika statistik? Dan yang ketiga, seberapa akurat hasil estimasi integral multidimensi yang diperoleh dan dibandingkan dengan metode analitik atau numerik yang lain. Nah, tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, menjelaskan konsep dasar metode Monte Carlo dalam estimasi integral multidimensi. Yang kedua, mengimplementasikan metode Monte Carlo menggunakan Python untuk simulasi integral pada sistem fisika statistik. Dan yang ketiga, menganalisis tingkat akurasi dan efisiensi hasil simulasi yang diperoleh dari metode Monte Carlo. Dan yang selanjutnya adalah kami akan menjelaskan bagaimana inti dari program yang telah kami buat. Dan penjelasan program tersebut akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, kita akan masuk ke dalam metodologi dan alur penelitian yang kita lakukan. Nah, pada bagian ini eh, metodologi yang ditampilkan pada diagram. Yang pertama yaitu penelitian dimulai dari identifikasi masalah, yaitu untuk menghitung kesulitan integral multidimensi dengan metode biasa. Dan yang kedua, dilakukan literatur untuk memahami cara penerapan dalam fisika statistik. Ketiga, kami merancang fungsi dan domain integrasi yang akan dihitung dengan memilih fungsi yang memiliki solusi pembanding. Kemudian, untuk yang keempat, metode Monte Carlo itu diimplementasikan menggunakan Python dalam bentuk simulasi. Berikutnya, yang kelima, perhitungan integral dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu Monte Carlo standar dan importance sampling untuk membandingkan keakuratannya. Berikutnya, untuk yang keenam, dilakukan analisis galat dan konvergensi untuk melihat seberapa dekat hasil simulasi dengan nilai teoritis. Untuk yang terakhir, hasil simulasi diinterpretasikan untuk menarik kesimpulan. Dan dengan alur ini, penelitian kami berjalan secara sistematis dari permasalahan hingga hasil akhir. Nah, kemudian kami akan menjelaskan tentang kode pemrograman. Baik, untuk yang pertama yaitu ada import Tinker as TK hingga from MPL to Tolkis itu
Untuk yang pertama, kita membahas import dan konfigurasi Matplotlib. Untuk yang Tinker, TTK, frame, framework GUI, TTK member widget bergaya modern. Untuk baris yang kedua, da- itu dialog standar atau bisa dibilang eh, simpan atau buka atau peringatan. Kemudian NumPy dipakai intensif untuk operasi vektor atau matriks dan random random sampling cepat dan vectorized. Kemudian untuk yang math itu untuk konstanta atau fungsi skalar, MIS atau EXP kadang lebih cepat dengan math dibanding NP untuk skalar. Kemudian untuk yang pickle untuk serialisasi atau itu digunakan untuk menyimpan sesi. Kemudian pandas untuk membuat data frame dan to CSV. Dan untuk matplotlib itu untuk memaksa backend yang kompatibel dan Tinker penting agar plot itu bisa disematkan di GUI. Kemudian untuk yang akses 3D hanya diperlukan agar Matplotlib mengenali proyeksi 3D. Ini tidak selalu digunakan secara eksplisit, tapi diperlukan untuk project project projection 3D. Maaf. Selanjutnya untuk eh, Z 1D sama dengan 1 math itu kita akan membahas tentang konstanta dan kamus integrans. Nah, untuk yang Z1D adalah normalisasi dari satu dimensi dari distribusi eksponensial terpotong pada 0 dan tak hingga yang digunakan dalam sampling importance pada kode semacam constant normalizer. Kemudian untuk yang integrans adalah kamus, yaitu fungsi atau catatan analitik untuk memudahkan menambah fungsi integran baru. Selanjutnya itu ada true default adalah nilai analitik untuk integran default. Dan untuk EXP itu pada dominan 0,1 pangkat 3 dipakai sebagai garis referensi pada plot konvergensi. Nah, untuk integran f, x, y, z sama dengan exp itu di domain 0,1 pangkat 3 integral dan itu yang dipakai sebagai ground truth. Kemudian kita akan masuk ke dalam def sample uniform. Nah, kita akan membahas tentang sampling. Nah, untuk sampel uniform itu menghasilkan n sampel dim dimensi untuk eh, Monte Carlo sederhana. Kemudian untuk sampel importance menghasilkan sampel dari transformasi interverse CDF dari distribusi yang proxy ke eksponensial dengan pemangkasan menggunakan Z1D. Sehingga lebih banyak sampel di area yang memberi kontribusi besar untuk integran EXP dan untuk selanjutnya yaitu P importance X. Nah, itu menghitung densitas probabilitas pada titik X menurut distribusi importance yang dipakai yaitu def P importance X. Untuk yang di bawahnya itu ada S sama dengan np.sum. Nah, untuk yang importance, sampling itu mengurangi variance jika
PDF sampling PX menyerupai bentuk FX. Nah, untuk yang P importance digunakan sebagai de- denominator untuk membobot W sama dengan F per P. Oke, selanjutnya adalah di bagian utility function. Nah, di sini bagian utility function menampilkan beberapa visualisasi yang nantinya didemokan. Nah, dari visualisasi tadi berisikan program yang diantaranya n sama dengan learn value. Ini menampilkan beberapa cacahan n yang terdapat pada visualisasi nanti. Nah, selanjutnya ada fungsi X. Nah, ini menghitung estimator kumulatif atau incremental running estimator untuk satu batch X. Nah, yang dimaksud satu batch X itu adalah dari utility function sampai GUI aplikasi ini adalah batch X. Jadi X itu menampilkan angka yang nantinya tervisualisasi pada grafik. Setelah itu ada min, NT, value. Ini untuk uniform estimator kumulatif. Nah, di sini disebutkan juga ada DDUF sampai dengan 1. Nah, ini dia. Ini adalah bagian dari untuk estimasi varian sampel atau unbiased. Nah, di sini menampilkan if n kurang dari 1, maka akan menghasilkan 0. Nah, setelah itu ada straddle sama dengan match square var per n. Nah, ini adalah error standar rata-rata. Jadi, cocok jika nilai independen dan identikal dari distribusi itu bernilaikan 0,0. Jadi ini ada if n lebih dari 0, maka menghasilkan 0,0. Setelah itu ada asumsi di sini, yaitu adalah 95% CI. Ini adalah crime impact. Jadi mengasumsikan bagaimana normality bisa menggunakan 1,96 sebagai faktor untuk 95%. Nah, untuk nilai N kecil sebaiknya gunakan T distribusi karena ini akan mempengaruhi double min yang kita terapkan. Karena di sini kan ada double min, yaitu yang pertama ada min 1,96 straddle dan plus 1,96 straddle. Nah, fungsi return ini adalah sebagai player atau ketika kita mengaplikasikannya dengan memencet tombol play, maka di utility function ini akan bekerja dan menampilkan grafik. Nah, selanjutnya ada struktur aplikasi GUI atau navigation. Nah, di sini adalah peran vital dari bagaimana dari program ini akan tertampilkan di situs desktop. Antara lain terdapat Flash Monte Carlo Advanced App. Nah, ini adalah nama utama dari program tersebut. Jadi tampilan utama nanti akan menampilkan Flash Monte Carlo Advanced App. Nah, kenapa ada TK? Ini untuk cloud agar aplikasi dapat tertampilkan. Setelah itu ada dev init dengan self. Nah, di dalam self ini ada 4 tools. Yang pertama ada super init self title, yaitu akan menampilkan tulisan Monte Carlo Visualization Advanced. Setelah itu ada self geometry. Ini menampilkan rasio dari besaran grafik yang akan ditampilkan, yaitu sebesar 1200 kali 760. Nah, di sini juga ada self main size. Nah, karena ada dua self antara geometri dan main size nantinya ada range untuk membesarkan dan mengecilkan seperti zoom in dan zoom out. Nah, setelah itu ada
style. Nah, ini adalah style yang digunakan pada beberapa slide yang akan ditampilkan. Ada juga setiap halaman yang dibuat pada bagian ini terpisah. Jadi di stuck pada grid yang sama. Karena di nah ini di kontainer ini, kontainer stuck ini pada show page akan mengangkat halaman yang ingin ditampilkan. Nah, pendekatan pada Monte Carlo GUI application ini untuk navigasi multi tanpa membuka jendela baru. Artinya dari grafik yang ditampilkan nanti tidak ada double tap yang akan keluar. Jadi cuma single tap yang menampilkan multi dimensi yang dipercobakan. Setelah itu ada self page, ini ada satu tools yaitu ada 4P in. Nah, 4P in ini adalah istilahnya seperti runtutan bagaimana aplikasi nanti bekerja. Di sini ada yang pertama, slide pertama akan menampilkan home page, menu utama, terus ada menu page, ini adalah berbagai menu yang ditampilkan. Lab page advance, ini adalah laboratorium utama, dan visualisasi tiga dimensi page. Ini akan menampilkan kumulatif dari angka yang sudah dihitung di laboratorium. Setelah itu ada dev show page. Nah, ini inti dari bagian GUI yang nantinya akan menampilkan beberapa perhitungan dan grafik yang sudah diakumulasi di atas. Next. Baik, selanjutnya melanjutkan pembahasan dari rekan saya sebelumnya, masih membahas tentang page dan juga homepage. Jadi, di situ ada bagian em, page atau homepage atau menu page untuk UI sederhana. Nah, di sana ada kode control show page. Nah, itu merupakan tombol navigasi yang digunakan sebagai pemanggil. Nah, selanjutnya ada tk.photoimage garis miring pil.image tk. Nah, kode pemrograman tersebut berisi teks judul yang menggunakan font dengan jelas dan bisa ditingkatkan menggunakan gambar atau branding. Dan teks tersebut ditempatkan di homepage sebagai kode pemrograman yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, selanjutnya ada Lab Page Advance sebagai kontrol input dan juga validasi. Nah, di sana terdapat self entry underscore maxn dot insert. Nah, self entry underscore maxn insert. Nah, semua nilai yang dimasukkan ke kode pemrograman tersebut itu adalah sebuah nilai yang di-set. Nah, saat start underscore run membaca, maka ada try atau except untuk memastikan numerik tersebut. Namun, di sana tidak ada pemeriksaan bahwa step itu lebih besar dari max n. Dan yang kedua, tidak ada pemeriksaan bahwa max n itu multiple of dari step. Dan kode ini menggunakan np.arrange step max n plus 1 step sehingga max n tidak harus kelipatan dari step tersebut. Tapi yang terakhir bisa lebih kecil dari max n jika max n bukan merupakan kelipatan. Baik, lanjut ke step selanjutnya yaitu ada run control
Jadi di run control ini, di flow utamanya itu ada NS, EST, U, ESTI, rel U, dan juga rel I yang digunakan sebagai inisialisasi arrays. Dan juga ada pula CUM underscore U dan CUM underscore I yang merupakan cumulative sums. Dan berikutnya ada samples underscore U underscore false, samples I false yang digunakan untuk menyimpan array per batch sebagai histogram atau final dari statistik. Dan yang terakhir ada run step yang di schedule ulang dengan kode after 10 run step sehingga GUI tetap berjalan dengan responsif. Baik, boleh dilanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan untuk bagian plotting konvergensi error histogram atau scatter. Nah, untuk yang pertama yang konvergensi. Ini ada plot S underscore U dan S underscore I itu terhadap NS digambarkan setiap step. Lalu untuk garis horizontalnya itu menggunakan kode I underscore true underscore default itu untuk mengcompare. Lalu untuk real error, ini plot log NS vs real underscore error itu memberikan indikator laju konvergensi. Lalu untuk histogram ini menggabungkan batch terakhir. Kodenya itu sample underscore bintang underscore false buka kurung min 5 titik 2 tutup kurung. Ini menampilkan distribusi lokal atau terkini. Lalu untuk scatter 3 dimensi ini menggunakan kodenya itu sample underscore uniform buka kurung min buka kurung show underscore n total underscore sample terus tutup kurung. Ini tuh untuk membuat titik-titik pada tampilan. Lalu di sini kita perhatikan grafik 3D dan sering redraw dapat menguras CPU atau GPU. After underscore 10, run underscore step ini interval kecil. Jadi perlu diseimbangkan antara kelancaran visual dan beban CPU-nya. Terus untuk yang save.canvas.draw buka kurung tutup kurung ini untuk memaksakan render sinkron pada beberapa platform ini lambat jika dipanggil terlalu sering. Nah, selanjutnya untuk bagian table dan stat, preview dan text. Untuk bagian preview kolom di N, S uniform, rel uniform, S underscore important, sama rel underscore important. Nah, step-step ini menambah satu row yang mempresentasikan kumulatif sampel count. Nah, untuk stat text, ini diisi akhiran dengan garis ringkas, kodenya output underscore stat, hasil final. Nah, terus untuk bagian save atau load session dan export CSV. Untuk bagian save underscore session, ini mempickle underscore result yang berisi array, stat, sama parameter. Untuk yang bagian load underscore session, ini memuat data, lalu menggambarkan ulang plot, lalu mengisi table. Nah, untuk pickle ini tidak portable dan berisiko keamanannya. Jadi, hati-hati saat membuat file dari sumber tidak percaya. Lalu untuk data, buka kurung final underscore u, dot size, ini jika final underscore u-nya itu bukan nanti array, maka error. Namun, kode memeriksa key dan dot size itu butuh try atau except di load. Selanjutnya akan dilanjutkan. Baik, selanjutnya adalah untuk membuat parameter sudut dengan kode mulai dari U sama dengan NP
line space itu U sebagai sudut azimutnya, di mana dia mulai dari 0 hingga 2pi, lalu V-nya itu sudut elevasi, mulai dari 0 hingga 2pi, di mana NP line space-nya itu dengan titik-titiknya adalah ABN. Dengan N-nya itu adalah titik di antara A dan B. Lalu untuk membuat grid sudut, U, V sama dengan NP dot mesh grid itu untuk membentuk grid dua dimensi dari sudut U dan juga V untuk menghitung semua titik permukaan bolanya. Lalu mengonversi ke koordinat kartesius dengan X, Y, Z-nya merupakan persamaan bola tiga dimensi. Lalu membersihkan grafik lama self.ax.clear, kemudian menggambar permukaan bola dari awal, lalu memberikan label suhu dengan self.ax, set X label, Y label, dan Z label, kemudian menambahkan color, kemudian menampilkan self.canvas, lalu dev save underscore png itu untuk menyimpan gambar hasil visualisasi ke file png, kemudian membuka jendela save as, lalu if not fn return ini jika pengguna itu tidak memilih nama file, kemudian fungsinya akan berhenti, lalu menyimpan gambar dengan save.fix, savefix, kemudian akan muncul notifikasi berhasil dengan kodenya message box show info, lalu menjalankan program dengan if double underscore name, lalu app Monte Carlo Advanced App itu untuk membuat objek dari kelasnya, lalu aplikasi GUI dijalankan dengan app.mainloop. Oke, setelahnya akan didemonstrasikan hasil dari menjalankan simulasi program. Oke, apakah sudah tertampil gambarnya, teman-teman? Oke, mohon izin. Ini saya akan menunjukkan bagaimana aplikasi ini bekerja. Di sini ada, di sini ada di halaman homepage ada tiga square. Yang pertama ada menu utama, laboratorium interaktif, serta visualisasi 3D interface. Pertama kita akan ke menu utama, setelah itu ke batch laboratorium interaktif. Nah, ini. Nah, baik. Ini kita akan mengamati 4 grafik keluaran yang dimana dengan rumus eh, integral eksponensial min x plus y plus z dan dengan uniform importance. Nah, ini menandakan bagaimana distribusi dari Monte Carlo menyebar. Nah, ini max n total yang sudah disebutkan tadi ada 5.000, bisa kita kurangi menjadi 5.000 karena ini meminimkan renderisasi. Setelah itu ada 2.000 step batch size. Ini bisa kita kecilkan juga menjadi 200 step. Ini seperti cara kerja cacahan pada laboratorium fisika laboratorium fisika radiasi. Jadi kita pakai 200 cacahan. Setelah itu ada sheet ini adalah dot eksperimen. Kita pakai 30 dot dan histogram. Nah, histogram ini menampilkan 3 dimensi scatter.
Nah, setelah itu kita akan meng-run atau menjalankan daripada eksperimen ini. Nah, ini teramati secara real time bagaimana distribusi dari Monte Carlo itu mempengaruhi ruang sekitarnya. Nah, berhubung kita menggunakan 200 step, eh, maka sedikit lama. Oke, sudah selesai. Belum. Nah, sudah selesai. Ini selain ada eksponensial, ada diferensial juga dengan cos dengan P dikalikan X plus Y plus Z. Namun untuk mempersingkat, eh, saya demokan satu menu saja. Setelah itu kita akan mengamati juga tabel dari pengamatan. Nah ini yang dimaksud N tadi, di sini juga teramati N-nya berjumlah 5.000, range antara 200 sampai 5.000. Setelah itu ada, nah ini uniform stage juga teramati N 5.000. Min ini teramati 0,251 sekian dengan variabel 1,62, standar deviasinya 1,805. Nah, ini tertampilkan juga di tabel. Jika ingin dikonversi menjadi CSV bisa dan juga PNG. Oke, masih ada satu demo lagi. Nah, di homepage ada visualisasi 3D hyperface. Nah, di sini akan menampilkan bagaimana Monte Carlo itu menyebar. Jadi eh, hyperface seperti plot yang ada di BMKG. Nah, di sini akan teramati secara 3 dimensi dan bisa kita modif sesuai nilai yang kita inginkan. Namun kita perlu masuk ke room laboratorium advance yang ada di menu. Nah, ini juga bisa disimpan menjadi PNG. Nah, ketika kita sudah selesai pengamatan pada visual ini, kita bisa kembali ke page dan mengeluarkan aplikasi ini dengan memencet exit. Oke, sekian dari eh, pemaparan demo saya. Mungkin dapat dilanjutkan oleh teman saya lagi. Baik, di sini saya akan menyampaikan ringkasan hasil penelitian tentang implementasi metode Carlo untuk estimasi integral multidimensi dalam fisika statistik. Nah, sebelumnya kita kan memiliki 3 tujuan utama yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa metode Monte Carlo ini secara akurat, terutama jika jumlah sampel diperbesar, implementasi dalam Python juga berjalan baik, lalu ditandai dengan visualisasi konvergensi, lalu plot 2 dimensi sama plot 3 dimensi, dan kontrol parameter yang memudahkan proses analisis. Nah, kemudian berdasarkan perbandingan metode sampling, important sampling ini memberikan hasil yang jauh lebih efisien. Variasinya lebih kecil, estimasinya juga lebih stabil. Dan proses konvergensinya lebih cepat dibandingkan uniform sampling. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa Monte Carlo, terutama dengan important sampling, ini merupakan metode yang sangat efektif untuk integral kompleks dalam fisika statistik. Dan integral dengan GUI ini membuatnya lebih mudah dipahami maupun diterapkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.